Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Ikonisia, kembali lagi bersama kami di acara Komuni Kita, yang mana pada hari ini kita akan belajar bersama tentang filsafat dan etika komunikasi. Di sini saya sudah bersama dengan Bu Zuefa dan juga Pak Zuhri. Sebelum itu saya ingin menyapa terlebih dahulu kepada Bu Zuefa dan juga Pak Zuhri. Apa kabar Pak, Bu? Sehat, baik. Alhamdulillah sehat, baik ya. Langsung saja mungkin kita akan ngobrol nih ya Pak dan Bu tentang filsafat dan etika komunikasi. Mungkin sebelum itu saya ingin bercerita ketika saya berjalan-jalan atau kemana bertemu dengan sesama mahasiswa, terus kita berbincang-bincang dari jurusan apa gitu, terus mereka bilang dari jurusan filsafat gitu. Terus ketika saya kayak, wow, filsafat itu sesuatu yang membosankan atau kadang malah membuat saya bingung, dan terkadang kayaknya ini hal yang sulit untuk dipelajari seperti itu. Sebenarnya filsafat dan etika komunikasi sendiri itu seperti apa sih Pak Zuhri mungkin? Terima kasih Mbak Iva. Ya, memang kesan atau kajian filsafat itu kena stigmatisasi yang agak kurang mengenakan ya Bu Eva. Saya kira apa yang Mbak Iva sampaikan tadi ada benarnya ya. Distigmakan bahwa filsafat itu rumit, kemudian membingungkan, dan karena itu mungkin tidak populer begitu. Padahal kalau kita kaji lebih jauh, tidak ada satu peradaban manapun di dunia ini yang tanpa didahului oleh filsafat. Bahkan kalau dalam konteks Islam sendiri, sebelum kenabian maupun kerasulan, itu metodologi berpikir para nabi dan para rasul itu sebagaimana para filosof gitu. Berpikir reflektif, mendalam, kemudian koheren, komprehensif, logik, dan itu semua didahului oleh rasa kagum ya terhadap realitas baik makrokosmos maupun mikrokosmos, maupun mengkritisi kembali apa yang semasa hidupnya itu ada di masyarakat. Nah, ini kan sebuah fakta bahwa sebetulnya filsafat itu sangat dibutuhkan dalam hidup ini. Cuma memang yang perlu ditentukan itu target filsafat. Orang belajar filsafat itu ingin jadi ahli filsafat atau filsafat sebagai metode berpikir. Kalau filsafat dalam pengertian ahli filsafat, memang kalau kita tidak memilih jurusan itu ya menyeramkan gitu. Tapi kalau filsafat sebagai metode berpikir, ya semua orang sebetulnya filosof. Karena sepanjang dia menggunakan akalnya, logik, ya itulah filsafat. Gitu, Mbak Iva. Oke, seperti itu. Jadi bisa diartikan bahwa filsafat itu melihat segala sesuatunya itu dengan apa ya, berbagai sudut gitu ya Pak, secara mendalam begitu. Ya, betul sekali. Oh iya, terus untuk kaitannya sendiri, filsafat pada era saat ini itu seperti apa? Apakah masih penting atau masih urgent untuk kita pelajari sebagai mahasiswa gitu? Mungkin dari Mbak Eva atau dari Pak Zuhri? Ya, jadi sepertinya tadi disampaikan oleh Pak Zuhri ya, bahwa tidak ada peradaban di dunia manapun, khususnya di dalam segala bidang aspek keilmuan mungkin ya, ataupun aspek-aspek pemikiran yang tidak didasari oleh filsafat itu sendiri. Nah, terkait bagaimana perkembangannya saat ini gitu, apakah masih dirasa relevan atau tidak? Kalau menurut kami ya, kajian-kajian filsafat itu tetap penting untuk selalu dikaji, untuk selalu didiskusikan gitu kan, walaupun tadi menimbulkan berbagai persepsi yang membingungkan. Ini sesuatu yang membutuhkan diskusi yang cukup panjang begitu ya. Seperti kita tahu terkait definisi dari filsafat atau kita kenal dengan falasifah gitu ya. Kalau di bahasa Arab itu kan falasifah gitu. Itu kan artinya adalah upaya untuk pencarian kebenaran begitu. Dimana selama ini kita hanya mengetahui bahwa filsafat itu selalu identik dengan
Yunani begitu ya. Padahal tadi Pak Zuhri juga sudah menyampaikan di negara-negara Arab, negara-negara Timur Tengah, di negara-negara Islam pun juga banyak bermunculan para filosof-filosof kayak gitu ya, seperti Ibnu Sina gitu. Lalu penemuan-penemuan filosof-filosof Islam begitu. Dan mungkin masih perlu selalu dikaji untuk era-era saat ini begitu ya, terutama perkembangan teknologi yang sudah cukup pesat ini pun tetap harus didasari dengan filsafat itu sendiri, karena ada dasar-dasar dari filsafat, di mana trilogi filsafat itu ada ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Itu akan selalu masuk di segala bidang aspek apapun dengan perkembangan zaman yang sudah saat ini pun juga masih dirasa relevan untuk selalu dibahas begitu. Oke, baik. Berarti dengan kita belajar filsafat, dan di sini kan kita belajar di mata kuliah filsafat dan etika komunikasi gitu ya Pak. Jadi secara tidak langsung kita juga belajar tentang etika. Nah, sebenarnya etika itu sendiri seperti apa dan hubungannya dengan filsafat itu bagaimana Pak? Oke. Terima kasih Mbak Iva. Mungkin ini masih juga terkait dengan pertanyaan apakah relevansi filsafat untuk era sekarang ini. Tadi sudah dijelaskan oleh Bu Eva bahwa filsafat tetap dibutuhkan karena hidup ini kan begini menurut saya, apalagi dalam konteks kajian komunikasi ya. Kita di tengah banjirnya informasi berkat kecanggihan telekomunikasi ini kan dunia ini bagaikan dilipat ya. Media-media baru ya, media mainstream maupun baru itu kan membanjiri informasi terus-menerus dengan kecepatan tinggi. Ini kan sebetulnya menuntut khalayak untuk memiliki daya nalar yang cukup gitu. Kalau logika kita, cara berpikir kita tidak rasional, inilah yang menyebabkan persoalan hoax menjadi krusial dan sering menjadi problem di masyarakat kita kan, karena memang daya nalar kita ini masih mungkin sangat lemah ya, sehingga kalau informasi diterima terus-menerus bercampur baur antara ini fakta atau fitnah, ini ilusi atau ini realitas, itu ketika kita tidak punya kemampuan bernalar yang jernih ya, tentu akan sering menjadi korban. Nah, itulah mengapa filsafat itu dibutuhkan supaya orang itu kritis. Tadi Mbak Eva mengatakan bahwa teknologi semakin canggih, tapi ujung sumber maupun ujung dari teknologi itu subjek utamanya kan manusia. Nah, filsafat itu menekankan manusia itu untuk jadi subjek, sehingga teknologi, informasi, media dan lain sebagainya itu ada proses meaning di situ, proses pemaknaan di situ. Nah, supaya dia terlibat dalam proses-proses pemaknaan, kedirian itu kan sebagai prasyarat utama. Kalau subjeknya itu hilang, nah bagaimana dia mau katakanlah coding terhadap data, apalagi kok analisis coding saja, untuk menata data saja sudah gagal. Nah, apalagi menganalisis, apalagi problem solving ya, memberi solusi, itu pasti semakin rancu. Maka filsafat itu tadi sudah dijelaskan sebuah upaya terus-menerus mencari kebenaran. Nah, kaitannya dengan pertanyaan terakhir Mbak Iva, apa sih kaitannya dengan filsafat dengan etika? Etika itu kan salah satu cabang dari filsafat. Tadi sudah dijelaskan ada yang namanya ontologi, ada epistemologi, dan ada aksiologi. Di dalam aksiologi itu salah satu unsurnya itu adalah etika. Jadi etika ini kan sebuah ranah yang menakar baik buruk sebuah perilaku. Itu pengertian pertama, sehingga orang dengan belajar etika diharapkan menjadi baik. Tapi etika juga bisa dilihat sebagai sebuah perspektif tentang baik buruk itu sendiri, sehingga ini sebagai ilmu. Nah, di sini dua ranah etika, tapi bertemu pada titik di mana ilmu etika ini memang membahas tentang perilaku. Nah, seperti itu kira-kira. Oke, baik. Mungkin ini menyambung dari yang sudah disampaikan oleh Bu Eva dan juga Pak Zuhri tentang 3 hal yang ada dalam filsafat itu ya, ada ontologi,
ada epistemologi dan juga ada aksiologi. Nah, mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut Pak, ketiganya ini seperti apa dan apakah dari ketiganya ini ada kaitannya satu sama lain seperti itu? Mungkin Bu Eva atau Pak Zuhri? Mungkin hubungan di dalam ketiga hal yang berkaitan dengan teologi filsafat itu tadi, kita ketahui bahwa ketiga hal ini akan selalu saling berkaitan begitu, di mana ontologi ini kan adalah suatu upaya untuk pencarian terhadap hakikat gitu, atau sesuatu ini ada itu asal mulanya seperti apa begitu ya. Mungkin kalau untuk di media-media gitu, ontologi ini adalah packaging begitu Pak ya. Bagaimana substansi sesuatu ini muncul begitu. Lalu kalau untuk epistemologi ini adalah upaya-upaya ataupun proses bagaimana kita memperoleh hal tersebut begitu dari ontologi tadi, ataupun upaya pencarian kebenarannya, langkah-langkahnya seperti apa. Bahkan nanti di bagian aksiologi pun nanti masih berhubungan juga dengan etika, bagaimana dampak ataupun apa kebermanfaatan dari ketiga hal ini. Jadi memang ketiga hal ini untuk dikaitkan dalam ranah filsafat, etika, dan komunikasi akan selalu masih berkaitan antara satu hal dengan hal-hal lainnya. Mungkin Pak Saifuddin bisa menambahkan. Baik, sekedar menambahkan apa yang sudah disampaikan Bu Eva sudah benar ya. Jadi trilogi ini, ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi itu tadi disebut tentang hakikat. Apa sih yang disebut dengan ada? Jadi ini pertanyaan paling permulaan dan mendasar, karena segala sesuatu itu disimpulkan apa sih maksudnya ada. Ada itu seperti apa? Gitu. Kemudian epistemologi itu adalah metode sebetulnya, cara bagaimana pengetahuan itu didapat. Gitu. Nah, aksiologi itu lebih pada penggunaannya. Jadi bagaimana sesuatu yang disadari ada, kemudian kesadaran ini didapat, pengetahuan ini didapat dengan cara bagaimana, dan kemudian akan digunakan untuk apa. Itu ranah aksiologinya, seperti itu. Oke, baik. Jadi kalau misalnya di antara ketiga ini ada yang salah dalam pola pikirnya atau dalam pelaksanaannya gitu, bisa berakibat pada aksiologinya gitu ya Pak? Ya, jelas. Saya kira makanya salah satu karakter filsafat itu kan komprehensif, holistik. Jadi saling koheren, jadi saling terkaitan. Kalau di ranah ontologinya sudah kacau, nanti di epistemologinya apalagi aksiologinya ya kacau. Oke. Nah, tapi untuk mengurangi kekacauan ini sendiri Pak, kalau misalnya sebagai seorang mahasiswa mungkin lebih bisa dibilang dalam mengakses informasi mereka lebih canggih, lebih paham, bisa menggunakan media apapun gitu. Tetapi tidak menutup kemungkinan mereka juga akan bisa salah di proses ontologinya atau mungkin bisa salah di bagian epistemologinya gitu. Nah, hal-hal yang bisa mencegah supaya kekeliruan itu tidak terjadi seperti apa? Ya, tentu filsafat itu tidak ada kata akhir ya. Proses pencarian kebenaran itu terus-menerus. Bahkan yang dibakukan sebagai kebenaran yang pasti itu sekalipun itu harus terus diragukan. Makanya kalau mahasiswa ingin katakanlah biar tidak kacau dalam mendefinisikan secara ontologis sebuah informasi, ya proses terus-menerus. Makanya salah satu dalam aliran filsafat itu ada namanya dialektika. Marx, Hegel itu kan biasanya namanya kebenaran itu ada dalam proses terus-menerus. Jadi ya praktisnya begini deh, kalau mahasiswa mau kritis atau siapapun mau kritis, ada satu metode sederhana yaitu membaca terus-menerus dengan membuka pikiran, tapi dengan bacaan yang terbuka ya, jangan hanya dipilih bacaan tertentu saja, yaitu sama saja mengurung diri gitu. Jadi itu akan menyebabkan pengayaan cakrawala berpikir kita sehingga nanti lebih kritis begitu. Saya kira praktisnya seperti itu. Seperti itu. Mungkin dari Bu Eva ada hal-hal yang bisa disampaikan terkait pencegahan supaya kita sebagai mahasiswa tidak salah dalam berfilsafat gitu, Bu. Yang tadi sudah disampaikan dari awal begitu ya, bahwa filsafat ini adalah upaya untuk pencarian kebenaran. Dan di era-era saat ini mungkin tadi selain membaca, kita juga harus bisa
memilah-milah berbagai informasi-informasi yang sampai ke kita begitu ya. Jangan langsung mempercayai terkait informasi pertama, kita harus mencari dulu berbagai sumber-sumber yang memang valid di situ, dan mungkin itu adalah langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk mahasiswa-mahasiswa zaman sekarang. Oke, baik. Terima kasih Pak Zuhri dan juga Bu Eva. Sangat menarik ya teman-teman pembahasan kita tentang filsafat dan etika komunikasi. Tapi jangan kemana-mana, kita akan bertemu di episode selanjutnya, yaitu tentang pembahasan lebih lanjut mungkin ya Pak Zuhri dan juga Bu Eva terkait tentang filsafat dan etika komunikasi ini. Mungkin nanti kita lebih lanjut bisa membahas melalui contoh-contoh seperti itu ya Bu Eva dan juga Pak Zuhri. Jangan kemana-mana, tunggu episode-episode selanjutnya di Komunik kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.